Oke, shalom semuanya. Morning. Tang dindung. Nah, kita masuk lagi nih dalam ngobrol di warung kopi susu. Di warung kopi, saudaraku ya. Nah, kita masuk pada jenjang selanjutnya nih. Dalam kehidupan, apa yang Allah perbuat setelah perjalanan kita, di mana sampai akhirnya Allah menciptakan terang dan terang itu jadi. Menerangi kita nih, kelemahan, kekurangan, kesalahan dan sebagainya, koreksi, dibawa untuk diuji, dicobai, ini setelah kita kepenuhan. Kepenuhan Tuhan, kepenuhan berkat, kepenuhan segala sesuatu. Oh, segala sesuatunya hebat. Nah, disitulah banyak orang benar jatuh. Karena kesungguhan hati dia kepada Tuhan yang diuji. Gitu saudaraku. Di dalam 6 sesi yang lalu, saudaraku. Ini sesi ke-7, kita masuk pada tahap selanjutnya. Di mana dipisahkan. Habis itu dari terus banyak pemisahan, saudaraku. Jadi jangan heran ketika mulai terjadi pemisahan. Saudaraku, di dalam hidup ini kalau bersama Tuhan, seringkali kebersamaan itu akhirnya dipisahkan. Tetapi yang kita akan bicarakan ini, salah satunya adalah dipisahkan terang dan gelap. Itu tuh kreasinya Tuhan sebagai sang kreator. Yuk kita lihat dulu ayat 4 ya. Kita lihat ayat 4 nih. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Ayat 5 sedikit kita tengok, kita intip. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Pertama yang Tuhan kerjakan. Di hari pertama setelah terang itu jadi. Ketika Allah melihat terang itu baik. Nah, saudara akan dipisahkan dari kegelapan hati saudara, kegelapan harta saudara, karena dari hasil tipu dusta, hasil secara dunia, kegelapan pelayanan saudara yang terinfluentasi, terpengaruh oleh cara-cara dunia. Saudara pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang disesuai dengan Alkitab. Tapi saudara, Tuhan akan melihat bahwa terang yang ada menerangi saudara, lalu saudara itu dinyatakan baik. Allah melihat terang itu baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Ketika Allah melihat respon saudara baik, saudara bertobat sungguh-sungguh, nangis, menyesali. Seperti Daud. Langsung mengakui dosa terhadap Tuhan, aku sudah berdosa. Hanya kepadamu aku sudah berdosa. Mazmur 51. Aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Di hadapan Nabi Nathan. Dan langsung Tuhan bicara, dosamu sudah diampuni. Karena Daud mengakui dosanya. Respon Daud bagus. Maka dipisahkan kegelapan itu. Tapi tetap menerima akibat. Untuk proses pembelajaran. Sehingga Daud tidak ada Batseba kedua. Tapi Daud masih melangkah lagi menikahi Batseba. Jadilah Salomo. Yang akhirnya menyembah berhala. Karena nggak mau disingkirkan. Nggak mau ditiadakan. Nggak mau kalau bahasa orang Sunda diawahkan. Dibuat tidak ada. Karena anak itu dibuat tidak ada. Karena itu hasil kesalahan. Yang diperanakan saudara ketika mengikut Tuhan. Kalau itu dari hasil kesalahan. Tuhan akan meniadakannya. Karena itu gelap. Dipisahkan sama Tuhan. Tapi banyak anak Tuhan tidak mau melekat Batseba itu saudaraku. Sepanjang umur Daud sampai Daud itu mati loh. Sehingga ada karakter-karakter, ada dosa-dosa, ada kesalahan yang dibuat melekat seumur hidup sama seseorang. Walaupun Daud itu ikut Tuhan, walaupun Daud itu ngakui salah. Karena dipisahkannya tidak mau semuanya. Orang-orang yang suka menawar Tuhan. Orang yang suka, udah Tuhan enggak apa-apa, aku cuman begini aja sama Tuhan.
Aku cuma memberi aja, aku cuma melayani aja, aku cuma begini. Ya Tuhan aku gak kuat deh, biarin aku gini, biarin aku pisahkan dengan suamiku, aku begini. Semua mengikuti keinginan dia. Memang ikut jalan kebenaran itu sangkal diri pikul salib, sakit. Yesus juga sakit pikul salib sampai tidak mampu. Simon dari Kirene yang melanjutkannya. Allah menyediakan itu. Yesus tidak mampu mau naik kayu salib, diberikanlah malaikat memberi dia kekuatan. Elia juga sama. Bangsa Israel juga sama. Kekurangan kita itu akan Tuhan tutupkan. Dalam kelemahanmu kuasaku sempurna bekerja. Tetapi kamu harus sangkal diri pikul salib. Jangan dipisahkan. Sehingga kegelapan mengikuti Daud. Sampai mati. Hasil akhirnya Salomo menyembah berhala. Awalnya Salomo menyembah Tuhan karena diajar oleh namanya Nabi Nathan. Karena Nabi Nathan dekat dengan Batseba. Tetapi akhirnya menyembah berhala. Kenapa? Terlelap, hanyut dengan kesukaan yang diobral. Punya istri 1000. Gundik 300, istri 700. Terpikat, akhirnya hanyut. Dia menyembah dewa-dewa Kanaan yang disembah oleh istri-istrinya. Sampai membangun rumah-rumah berhala mereka. Salomo membangun bait Allah, membangun rumah berhala, banyak orang seperti itu. Sehingga kegelapan tidak bisa lepas dari Salomo, kegelapan tidak bisa lepas daripada Daud karena menikahi Batseba. Satu sisi ada yang berbicara memang itu tanggung jawab Daud, iya, itu karena cinta Daud, iya. Tapi hasil daripada anak Batseba membuat bangsa Israel terpecah. Hasil daripada anak Batseba, Salomo menyembah berhala. Di dalam pemerintahan 2 raja yang pertama tidak ada penyembahan berhala. Walaupun Saul mencari pemanggil arwah karena ingin cari Tuhan. Dia mencari jalan yang salah. Tetapi penyembahan berhala oleh seorang raja yang jelas-jelas menyembah berhala. Membangun rumah berhala di dalam kerajaan Allah. Itu Salomo, anak Batseba. Kita lihat dari angle ini, sudut ini dulu saudaraku. Sudut yang lain memang ada banyak. Ada yang baik, ada yang begini. Enggak apa-apa, tapi sudut ini dulu. Sehingga karakter-karakter membawa pada dosa. Kikir, pelit, hitungan, licik, jahat. Karena tetap mengingininya. Daud tetap mengingini Batseba. Membuat perpecahan dalam keluarganya. Membuat Salomo hidup dalam tekanan. Akhirnya Salomo melepaskan semua itu. Dengan apa? Kesukaan dia terhadap perempuan. Dari situ Salomo menyembah iblis. Dari kesukaan saudara barang mewah yang tidak saudara batasi. Kesukaan saudara cari uang yang saudara tidak batasi. Yang membatasi itu adalah panggilan Allah dalam hidup saudara. Panggilan sebagai suami. Panggilan sebagai istri. Panggilan sebagai pelayan Tuhan. Panggilan sebagai hamba Tuhan. Panggilan sebagai gembala. Panggilan sebagai diaken. Panggilan sebagai seseorang yang berkhotbah, mengajar, menerima tamu di gereja. Panggilan sebagai namanya karyawan yang harus jujur. Allah memanggil anak-anaknya melalui jalan kebenaran yang tertulis di Alkitab. Seorang bawahan harus bagaimana, seorang atasan harus bagaimana. Segala perilaku dicatat di Alkitab. Saudara nggak mau dipisahkan dengan kegelapan. Yang saudara sukai, garis bawahi. Setiap manusia dicoba oleh keinginan sendiri. Salomo dicoba oleh keinginannya terhadap wanita. Akhirnya dia diseret berbuahkan maut. Hampir dia masuk neraka. Dan setelah itu kerajaan Israel terpecah belah, tidak karuan saudaraku. Perang terus. Bersaudara perang terus. Di zaman Daud, Daud tidak memerangi Saul. Saul tidak sempat berperang dengan Daud. Saul mati berperang dengan Filistin. Saul dia terus pegang kegelapan, artinya tentang kekuasaan. Sehingga dia punya curiga terhadap Daud.
Sehingga dia akan bunuh Daud. Dia tidak bisa melihat kebaikan Daud. Nah orang-orang kalau yang di dalam hidupnya diliputi kegelapan itu, akhirnya dia dikuasai kegelapan itu, dia nggak bisa lagi lihat terang itu. Karena dia ditutupi oleh awan gelap atau pohon yang rindang, dia nggak bisa lihat matahari. Karena memang dia nggak mau matahari. Kembali lagi kesungguhan dia sama Tuhan. Karena di situ teduh enak, nyaman. Ada waktunya juga berteduh enak, nyaman dalam kekayaan, dalam kekuasaan, dalam ketenaran, ada. Yunus tertidur di bawah pohon, Elia tertidur, ada hamba-hamba Tuhan yang berteduh. Nggak apa-apa. Tapi itu semua karena tuntunan Tuhan. Sehingga layak kita menerima kekayaan, menerima ketenaran, menerima kekuasaan. Tapi semua sumbernya dari Tuhan. Batseba itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Buahnya Daud berzina, berselingkuh, membunuh orang setianya. Buahnya tidak baik. Berarti pohonnya tidak baik. Batseba pohonnya tidak baik. Karena bukan Tuhan yang tentukan. Ngambilnya caranya yang salah. Istri orang. Sehingga kalau kita berselingkuh, lalu menikah, nggak ada yang baik nanti itu, nggak ada. Kita bercerai, menikah lagi, nggak ada yang baik itu, nggak ada. Kalau kita nggak percaya ini, ya kita buat yang namanya kita konform aja dengan perceraian. Kita konform aja. Tapi kita juga tidak konform dengan Alkitab loh. Kita tidak agree dengan Alkitab. Berarti ketika kita tidak agree dengan Alkitab, berarti keselamatan kita juga tidak agree dengan Yesus. Karena semua tercatat di dalam satu buku itu. Namanya buku Alkitab. Nah disinilah kesalahan kita. Kita tetap memeluk, merangkul, tidak mau kehilangan. Padahal Tuhan ingin pisahkan gelap itu. Terang dan gelap harus dipisahkan. Di dalam diri kita kegelapan harus dipisahkan. Tapi kegelapan itu akan mengikuti kita loh. Yaitu manusia lama, baju lama. Karena cuma ditanggalkan. Sehingga Daud ternyata itu manusia lamanya begitu. Carpe dewe. Kekeh. Daud itu kekeh saudaraku. Sampai kepada Tuhan pun kekeh. Maka ketika kekeh terhadap manusia, orang itu akan lakukan juga kekeh terhadap Tuhannya. Sama saudaraku. Kekeh. Kekeh menikahi Batseba. Lahirlah Salomo. Salomo menyembah berhala. Walaupun Allah jatuh cinta loh sama Salomo. Kita lihat sudut daripada kegelapan Daud. Kita jangan sudut, oh ya Allah kan jatuh cinta mana itu. Iya, dengan cara itu berarti kamu mengkonfirmasi, kamu confirm, kamu agree dengan dosa karena nanti pasti dapat pengampunan. Jadi kita tidak perlu bicara akibat dosa lagi. Pedang tidak akan lari dari keturunanmu, tidak akan bicara lagi. Tidak usah bicara Salomo yang menjerumuskan bangsa Israel menjadi penyembah berhala. Lalu Salomo menjerumuskan bangsa Israel menjadi perang saudara. Tidak usah bicara itu lagi. Kitab-kitab itu tidak ada lagi nanti. Nah inilah yang namanya pohon yang ditanam bukan ditanam oleh Bapa. Inilah namanya pohon yang tidak baik buahnya. Kita masuk level selanjutnya setelah kita dipenuhi, lalu kita diuji untuk dipisahkan kegelapan hidup kita. Sehingga di dalam hidup kita yang ada cuma terang Kristus pelan-pelan. Walaupun saudaraku, ketika matahari di depan, bayang gelap ada di belakang kita. Masa lalu kita gelap tetap mengejar kita. Sehingga kegelapan itu tetap ada bersama kita. Ketika di atas kita, tengah hari, kegelapan itu ada di bawah kita. Ada. Manusia lama itu tetap mengikut kita. Kebiasaan lama tetap mengikut kita. Keinginan lama tetap ada. Tetapi kita harus sangkali, kita harus pikul salib. Kalau tidak mampu, Tuhan akan beri kekuatan. Elia diberi kekuatan, Yunus diberi kekuatan. Yang namanya Tuhan Yesus juga diberi kekuatan. Karena nggak sanggup lagi nahannya. Gempuran iblis dan sebagainya. Kegelapan itu menyerang kita.
Tapi kita harus bertahan. Yesus bertahan di kayu salib. Yesus bertahan tetap mau naik ke kayu salib. Ketika sempit bertahan. Ketika longgar mempertahankan apa yang benar. Itu penting saudaraku. Sehingga ketika kita masuk di dalam padang gurun, di dalam ujian pencobaan yang Allah perhadapkan, bangsa Israel sudah dipenuhi dengan emas daripada tetangganya, dipenuhi dengan mujizat, diberikan pemimpin, tiang awan, tiang api. Bangsa Israel mendapati ujian yang pertama kali, namanya 12 pengintai, orang-orang enak. Berhasil dia, yang namanya tembok Yeriko. Tapi pengintai gagal. Mutar terus. Kenapa? Kegelapan hatinya, memberontak terus dalam kehendak Tuhan. Sehingga 40 tahun tidak ada selesainya, saudaraku. Seumur hidup saudara akan terus dibayangi rumah tangga rusak, tidak pernah diperbaiki. Saudara jangan bahagia karena anak-anakmu kekurangan satu figur. Mereka sulit mesra sama istrinya, bagaimana bisa? Kenapa? Lihat orang tuanya enggak lakukan seperti itu. Banyak orang-orang di dunia termasuk Muhammad menjadi korban dari kehidupan sebelumnya. Termasuk dari orang tua yang salah. Karena belum mengenal Tuhan. Belum hidup dalam kebenaran Tuhan. Sehingga lahirlah pribadi-pribadi yang tidak bisa sesuai dengan apa yang salah Alkitab. Roh Kudus yang akan mendampingi. Roh Kudus yang akan memenuhi. Roh Kudus yang akan tuntun. Tapi ketaatan bukan dari Roh Kudus. Ketaatan dari hati kita sendiri. Ini penting saudaraku. Sehingga kita melihat kegelapan dalam diri kita. Pada masanya Tuhan akan memisahkannya. Aduh, aku ini kurang gini ya. Aku kurang tekun berdoa. Aduh, aku kalau soal uang ini boros. Aduh, aku ini suka foya-foya. Aduh, aku tuh suka menjerat. Aku tuh suka minum-minum. Aku suka main perempuan. Aku suka main laki-laki. Aku suka begini, aku suka ini. Segala sesuatu yang salah dengan Alkitab. Segala sesuatu yang dosa menurut Alkitab. Segala sesuatu yang bukan menurut kehendak Allah. Yang kita sukai. Itu akan terus mengikuti kita. Itu bayangan gelap. Dan Allah akan pisahkan. Tapi terus mengikuti. Saudaraku. Karena terang itu adalah ketika itu tidak mengikuti, ketika itu enggak ada, saudara hidup dalam gelap. Tidak ada terang sudah. Enggak, aku enggak salah. Duh. Kenapa? Ya memang enggak ada lampu, enggak ada matahari. Enggak ada terang. Kita ada bayangan gelap, mau hidup di dalam gelap. Itulah Daud. Gelapnya hatinya. Masalah Batseba. Yang dikatakan jatuh cinta. Sampai Daud mati, Batseba tetap ada. Ada kelebihan Batseba, itu sudah saya bicarakan. Tapi ini kasusnya Daud kita bicarakan. Sehingga dari rahim Batseba lahirlah Salomo. Anak Daud yang akhirnya menyembah berhala. Bapaknya tidak menyembah berhala. Ini penting saudaraku. Jadi lahirlah anak-anak dari rahim saudara. Lahirlah pekerjaan, ada pelayanan, lahirlah apapun dari saudara. Itu Salomo. Yang akan menyembah berhala. Yang melakukan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Anak-anakmu akan melakukan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kamu tidak mampu mengendalikannya. Karena kamu sudah tidak punya kemampuan. Akhirnya Salomo juga tidak mampu mengendalikan segala sesuatunya. Dia balik kepada Tuhan. Salomo melakukan kerja rodi. Daud membagikan hasil rampasan kepada orang-orang yang tidak pergi berperang. Jauh berbeda dengan bapaknya. Daud pergi berperang, 200 orang gak mau. Peristiwa Siklak. Waktu menang perang, hasil rampasannya dibagi kepada 200 orang yang tidak pergi berperang. Murah hati Daud itu. Kalau Salomo tidak, dia pakai kerja rodi. Ada karakter-karakter yang dibenci sama Allah akan timbul dari anak-anak kita. Nah hal inilah yang ditanam oleh iblis. Karena kita nggak mau dipisahkan dengan perbuatan iblis. Segala sesuatu yang salah yang berlawanan dengan Alkitab. Perjalanan hidup yang tidak sesuai dengan Alkitab. Melakukan segala sesuatu yang bukan kehendak Allah. Sakar PDW itu Daud. Kekeh.
Sehingga generasi selanjutnya habis. Bangsa Israel kekeh 40 tahun di padang gurun. Generasi selanjutnya habis. Akhirnya generasi Yosua masuk tanah perjanjian. Berperang mereka. Anak-anak yang kalau nggak salah saya ingat ya. Itu yang 20 tahun di padang gurun. Setelah 20 tahun padang gurun. Mereka yang masuk. Gitu. Coba saudara perhatikan. Saya tidak terlalu meneliti hal itu. Tapi ada terjadi pemisahan. Nah ketika pemisahan terjadi kegelapan itu, saudara akan terpisah dengan terang. Kita akan belajar dari next selanjutnya. Di mana ada pagi, ada petang. Di petang istirahat. Ketika terjadi sesuatu yang tidak baik, justru malah anak-anak terang beristirahat. Ketika selesai menunaikan panggilannya, Yesus duduk sebelah kanan tata Allah Bapa. Dia sudah tidak tersangkut dengan hal-hal yang di luar itu. Dia cuma menerangi anak-anaknya. Roh Kudus menerangi anak-anaknya. Gitu. Ada masanya kita diuji. Setelah itu ada masanya kita dipakai menjadi terang. Yesus setelah pencobaan di padang gurun, dia menjadi terang 3,5 tahun. Mujizat dilakukan luar biasa. Hidup saudara akan dipenuhi mujizat Allah. Tapi saudara harus melewati ujian itu untuk dipisahkan kegelapan di dalam diri saudara. Saudara tidak boleh kekeh dengan yang salah, tidak menghormati suami, tetap aja. Tidak berbalik. Seperti Sarah memanggil suami Abraham itu Tuhan. Hidupmu jangan berhiaskan hal-hal yang begini begitu. Coba saudara baca 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Kalau suami hormati istri-istri, jangan berbuat kasar karena doamu terhalang. Dan seorang suami yang tidak bisa memimpin keluarga, tidak bisa memimpin jemaat, tidak boleh melayani, memimpin, tidak boleh. Kitab Timotius tentang penilik jemaat dan diaken. Seorang yang tidak bisa memimpin keluarganya, tidak bisa memimpin jemaat, jelas ditulis oleh Paulus. Jadi di dalam Alkitab tuh ketenaran, keuangan, kehebatan, tidak ada pengaruhnya. Semua itu Allah yang beri nanti. Tapi kita harus mau merendahkan diri. Berproses. Ulat masuk ke pompong menjadi capung kupu-kupu. Raja Wali yang dicabutin paruhnya, cakarnya, bulunya rontok. Sehingga tetap menjadi terang firman Tuhan. Saudara akan mewarisi negeri. Mendapat kekuatan yang baru. Terbang seperti Raja Wali. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar level lebih lanjut setelah 6 episode. Bagaimana Allah akan bekerja melepaskan kegelapan di hati saudara. Bersukacitalah. Tapi saudara harus mengalami kehilangan. Tapi di situ akan masuk dalam namanya petang gelap. Tapi kita menantikan fajar di pagi hari. Itu akan menerangi kembali segala sesuatunya. Dan di situ saudara mulai bekerja kembali. Menuai, menanam. Segala sesuatu. Saudara kerjakan sesuai kehendak Allah. Jadi dalam hidup ini ada musimnya saudaraku. Musim menuai, musim bekerja, musim menanam, musim istirahat. Alkitab mencatat itu. Kita tidak bisa hindar. Jadi kalau bekerja mati-matian siang dan malam. Itu sudah menghancurkan hidup saudara sendiri. Tidak mungkin saudara bisa ibadah dengan baik. Tidak mungkin bisa berdoa dengan baik. Saudara harus punya waktu untuk Tuhan. Dan sebagainya. Termasuk untuk keluarga dan sebagainya. Semua dicatat di Alkitab. Itu akan memisahkan kita dari kegelapan. Tapi ingat. Kegelapan tetap mengikut kita. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar. Kita tidak akan pernah terlepas dari kegelapan kita sendiri. Karena itu manusia lama. Tetapi dengan menyangkal diri memikul salib. Mengikuti kehendak Tuhan. Selaras dengan Alkitab. Lalu kita melepaskan segala sesuatu yang salah. Walaupun itu tetap mengikuti kita. Kita tetap berjalan dalam terangnya ajaib. Sehingga keajaiban Tuhan itu akan menyertai kita. Sehingga hidup kita jelas-jelas terang firman Allah itu berkibar, berkobar. Sehingga Injil diberitakan termasuk kesaksian hidup saudara.
Beritakanlah Injil dan jadilah saksiku. Sehingga kehidupan saudara jadi teladan buat orang lain. Anak-anak saudara mengikuti teladan saudara. Karena Alkitab mencatat, Yesus katakan ikutilah teladanku. Paulus katakan ikutilah teladanku dalam mengikut Kristus. Ternyata kita dijadikan terang itu, kita dijadikan teladan. Tapi kalau kehidupan saudara tidak bisa jadi teladan, suami istri tidak akur, berpisah, buat anak-anak, mana bisa anak-anak nanti punya rumah tangga yang baik. Ada banyak hal tidak baik terjadi di rumah tangga itu. Karena mereka kehilangan namanya teladan. Karena teladan itu ditetapkan oleh Alkitab. Sehingga terang itu banyak hal yang bisa kita bahas. Kegelapan itu cuma satu. Pelanggaran Alkitab. Di mana di dalamnya itu keinginan sendiri. Yang membuat kita terpikat dengan dunia. Sebenarnya masalah faktor dosa itu tidak terlalu banyak. Karena hanya satu pohon yang dilarang dimakan. Semuanya boleh dimakan buahnya. Sebenarnya dosa itu terlalu sedikit. Di mana larangan-larangan Allah menyatakan itu dosa itu tidak banyak di Alkitab. Justru kasih karunia, anugerah Tuhan, kasih Tuhan itu langit. Bumi ini baru ada dosa. Yesus itu tidak ada dosa. Tapi dia memikul dosa seluruh isi dunia. Bumi ini tempat berdiam iblis karena dibuang ke bumi. Di mana manusia berbuat dosa, ular bertengger. Tapi hindari percakapan dengan ular, percakapan dengan dunia. Jangan tertarik. Tapi kita terus punya kesungguhan hati membangun hubungan dengan Allah. Lalu kita terus memperdalam pengetahuan kita tentang firman Allah, khotbah-khotbah, pengajaran, pembacaan Alkitab dan sebagainya. Lalu kita belajar melakukannya di dalam tuntunan Roh Kudus, jatuh bangun lagi. Kelemahan kita akan dinyatakan, enggak apa-apa kuasa Tuhan sempurna. Itu untuk dinyatakan, di dalam kelemahanku kuasamu sempurna bekerja. Tuhan akan tuntun. Nah, yang penting aku menyangkal diri pikul salib. Aku ikut langkah Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, maka aku akan hidup. Maka dunia pun di tangan kiri Tuhan akan diberikan kepadaku kekayaan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.